Yakul. Perkenalkan, nama saya Dani Tirta Jaya Pramana, akan bertugas memandu acara Roundtable Discussion Periodicals in the Continuum of Hyperglycemia. Mewakili Dr. Iwan Suryawibowo Mas MH dan Dr. Ilu Sri Wahyuni dan keluarga besar Klinik Utama Rawatina Prahayu, kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat tim PT PSTBK, yang terhormat pemateri yaitu Dr. Munirul Alam SPPD KMD Finasim, dan seluruh peserta yang telah hadir. Demi kelancaran acara yang berlangsung, mari kita sama-sama berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sesuai manajemen fasilitas dan keselamatan, kami akan memberikan petunjuk keselamatan sebelum acara dimulai. Yang pertama, alat pemadam api ringan atau APAR. Terdapat satu buah APAR di sisi kanan pintu masuk ruang tunggu. Alat pemadam api ringan ini dapat Anda gunakan apabila terjadi keadaan darurat. Yang kedua, pintu keluar. Terdapat dua keluar di sisi samping dan depan ruangan ini. Ikuti petunjuk jalur evakuasi, kemudian menuju halaman parkir hingga berakhir di titik kumpul. Dan yang ketiga, assembly point atau titik kumpul adalah tempat berkumpul untuk keperluan evakuasi pada saat keadaan darurat. Baiklah, acara selanjutnya yaitu membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu sambutan dari Owner Klinik Utama Rawatina Prahayu. Yang kedua adalah penyampaian materi oleh Dr. Munirul Alam SPD KMD Finasim, yaitu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian foto bersama, kemudian penutup. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Owner Klinik Utama Rawatina Prahayu kepada Dr. Iwan Suryawibowo Mas MH, kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pagi ini agendanya adalah kita mau mengadakan RTP ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Dr. Munir, Dr. Bapak Klinik Utama Rawatina Prahayu yang selalu rutin dan tidak pernah lelah untuk memberikan edukasi tentang diabetes kepada kita semua, kemudian kepada pasien-pasiennya. Kemudian terima kasih juga atas kehadirannya dari teman-teman nakes, Dr. Putri, dan yang saya tidak bisa sebutkan yang lainnya. Kemudian juga terima kasih kepada PT Merck yang sudah memberikan support untuk acara hari ini. Semoga hari ini acaranya terus jalan lancar, kita bisa mendapatkan materi, kita bisa mendapatkan tambahan wawasan tentang diabetes dan seluruhnya untuk kita semua. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Berkumpul lagi di ruangan ini antara kasih pokoknya hari ini diabetes. Sebelumnya saya terima kasih kepada manajemen Ayu yang telah memfasilitasi semua ini. Terima kasih kepada sosok Mbak Desi, Dr. Putri juga yang sudah menyempatkan diri juga untuk kesempatan dalam kita biasanya dengan bicara kalau orang sudah diabetes, jarang sekali orang bicara pre-diabetes. Jadi kalau sudah keluar baru ribut, baru ke dokter, baru bingung. Padahal diabetes itu tidak datang secara tiba-tiba. Banyak orang beralasan gula saya naik gara-gara sebulan ini kondangan terus.
proses yang mendahului, dan itu bisa berjalan lama, bahkan belasan tahun sebelumnya. Prediabetes itu tidak ada keluhan. Ya. Kadang-kadang ketemunya secara kebetulan. Nah, dari judul ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau kita bicara diabetes itu ada rangkaiannya. Kalau kita bicara hipertensi itu ada rangkaian. Apa? Prediabetes itu kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan terkait erat dengan hipertensi. Kalau dia berlanjut menjadi diabetes mellitus. Ini adalah data top 10 countries dengan diabetes yang tinggi. Jadi kita alhamdulillah masih 5 besar. Bukan angka yang baik, ya. Nah, di sini kita bisa lihat negara kita itu adalah negara developing countries. Kalau kita lihat di sini negara yang mapan secara ekonomi, ini penderita diabetesnya, biaya yang dikeluarkan untuk tinggi sekali. Ini biaya yang tidak lepaskan untuk penderita yang kita penderitanya biayanya sekian. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya penderita diabetes di Indonesia yang tidak dikelola dengan baik karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan lain-lain. Apalagi kita sebagai mitra ya dari BPJS, banyak pasien biasa sedikit. BPJS banyak pasien biasa sedikit. Banyak pasien biasa sedikit. Iya. Jadi ya, nah ini data. Kita dengan ya, oke. Ini juga bisa dengan fasilitasnya sudah demikian memadai atau kompleksitas permasalahannya dengan cost juga tinggi sekali. Kemudian ya, International Diabetes Federation Atlas tahun 2021 ini dia. Kita posisinya di sini. Kita 2011. Nah, ini tahun 2021 kita sudah sekian. Ya. Nah, bayangkan. Makin banyak. Nah, tentu kita pengen tahu apa sih prediabetes. Ini kan angkanya banyak. Pengertian gampang, mudah sekali. Prediabetes itu kalau HbA1c-nya normal, enggak, diabetes belum. Jadi kalau 5,7 bawah ya normal, 6,5 dia mulai diabetes, antara 5,7 sampai 6,4 itu diabetes. Ya, ini glucose tolerance ini kalau komunikasi progres menjadi diabetes. Kalau sudah diabetes lebih mahal dari prediabetes. Nah, ini lebih murah. Komplikasi lebih banyak, pasti kosnya lebih mahal. Nah, ini data ini kalau saya tidak salah data 2019 dokter kami dari Bandung itu yang mencapai target itu hanya sekitar gagal baik karena kataraknya sesungguhnya global atau terjadi amblasio dari retina atau glaukoma yang sudah merusak saraf. Dan ini berdampak pada biaya yang dibutuhkan. Kalau kita bicara komplikasi ada mikro dan makro. Nah, hanya dengan penurunan 1% HbA1c saja kita bisa mencegah
kisaran 40%, jadi tindakan amputasi. Jadi luar biasa. Kemudian mikrovaskuler, jadi komplikasi pada sarafnya, ya itu bisa berkurang 30%. Kemudian ekstraksi katarak, keluar pada yang mata, kita 19%. Gagal jantung, ya, karena kita tahu dengan hyperglycemia yang lama itu kalau ke jantung dia akan mengakibatkan kardiomiopati, pelebaran daripada rongga jantung. Jadi akibatnya beban jantungnya jadi berat, ya. Jadi klinisnya adalah klinis payah jantung. Kemudian risiko infak miokard. Jadi dislipidemi sering menyertai diabetes. Dislipidemi apa? Dislipidemi aterogenik. Jadi trigliserida tinggi, total kolesterol yang tinggi, HDL rendah, kolesterol yang baik, dan LDL kolesterol yang baiknya tinggi. Nah itu dia nanti akan masuk ke dalam lapisan pembuluh darah, kemudian menjadi plak, yang itu menjadi plak. Nah, itu kalau ruptur itu nanti akan mengakibatkan infak miokard. Oleh karena itulah pada kondisi dislipidemi kita memberikan preparat statin. Jadi untuk stabilisasi plaknya, karena kondisi sudah ruptur. Kemudian risiko stroke karena kondisi gula yang tinggi mengakibatkan proliferasi daripada endotelium vaskulernya, sehingga menyempit ya, ditambah lagi dengan dislipidemi semakin mudah, semakin mempertinggi risiko stroke. Nah, kemudian ini sejak awal prediabetes, risiko komplikasi makro dan mikrovaskuler itu sudah meningkat. Disinilah perlunya pasien kita diberi pemahaman yang komprehensif. Karena apa? Masyarakat kita itu kalau belum ada keluhan belum mau pergi ke dokter. Maunya pergi ke dokter kalau sudah dapat ilmu kebal. Kakinya udah kebal rasanya, baru mau pergi ke dokter. Cari ilmu kebal dulu baru pergi ke dokter. Ya, ini apa komplikasi vaskuler yang bisa terjadi? Makrovaskuler komplikasi pada pembuluh darah, ya. Ini risiko kardiovaskuler metaboliknya meningkat sampai 13%. Risiko coronary heart disease-nya penyakit jantung koroner meningkat 10%. Kemudian risiko stroke juga gitu. Nah, ini data dari diabetes prevention program itu pada saat ini kita bicara pre-diabetes ya. Pada saat pertama didiagnosis diabetes itu, nah, ini resiko terjadi gangguan maksud ini sudah sekian persen. Nah, ya kita bisa baru didiagnosis sudah berjalan. Jadi sebetulnya komplikasi pada diabetes itu berjalan bukannya menunggu confirm diabetes baru terjadi komplikasi. Komplikasi itu sudah mulai berjalan pada saat kondisi pre-diabetes. Makanya diabetes itu tidak ada yang timbul mendadak. Jadi sudah belasan tahun komplikasi berjalan. Makanya mudah dipahami, mudah dimengerti. Kalau seorang pre-diabetes belum lama menderita diabetes, tapi sudah ada keluhan penglihatan yang terganggu, kakinya kesemutan, ya. Kalau laki-laki gangguan kampung tengah, kalau asli saya bilang orang senjata, tahu ya, orang senjata. Ya. Resiko penyakitnya juga gitu, ini prosesnya berjalan, ya. Ya. Nah, ini, ya. Kalau dikaitkan dengan penyakit vaskuler, dia seperti gunung es, ya. Di sana komplikasinya apa? Kardiovaskularisis. Ini kelihatan. Begitu ditelusuri, ternyata ada diabetes. Jadi kalau orang bilang, wah ini penyakit apa-apa,
itu juga ada ya. Ini pengertian loh. Jadi seperti gunung es yang kelihatan kecil, tapi di bawahnya ya. Makanya prediksi peningkatan diabetes di Indonesia itu tahun 2030 atau 2045 akan berkali-kali lipat. Dan karena ini ledakan peningkatan diabetes yang luar biasa. Nah, ini jadi ini adalah suatu proses dari pre-diabetes. Jadi itu berlanjutan. Nah, ini kita tahu. Awalnya gula darah puasanya naik. Gula darah sesudah makannya juga. Kenaikan ini akan diikuti oleh insulin yang meningkat lebih banyak. Artinya apa? Konsekuensi daripada insulin yang meningkat sampai ini sekali adalah sel yang menghasilkan insulin itu bekerja lebih keras. Sampai pada suatu saat beban kerja dirasakan lebih, timbul kalah dengan produksi untuk kemungkinan kedua, gula yang tinggi itu menyebabkan apa persis kalau istilah medisnya kematian dini. Jadi lebih awal, lebih cepat. Dan kematian sel beta itu adalah kematian yang tidak bisa pulih. Jadi makin lama gula yang dibiarkan pulih dengan berbagai macam alasan pasiennya, entah dia minum obat, entah dia konsumsi herbal, entah yang takut insulin, takut ketergantungan dan lain sebagainya, akan berdampak pada kematian sel beta yang lebih banyak. Sehingga artinya apa? Menunda pengobatan, menunda penggunaan insulin justru akan semakin mempercepat pasien itu membutuhkan insulin untuk secepatnya. Jadi, nah ini pada saat ini kejadiannya dia membutuhkan insulin lebih banyak untuk menurunkan gula. Nah itulah yang dikenal dengan insulin resisten. Bukan seperti pemahaman resistensi antibiotik, bukan. Kalau resistensi antibiotik kita berikan di memori, diberikan lagi lebih responnya lebih berat lagi. Tapi kalau insulin resisten itu artinya dibutuhkan juga insulin yang lebih banyak. Konsekuensinya apa? Membutuhkan insulin lebih banyak, memperberat kesabarannya. Akibatnya kematian sel secara dini lebih banyak terjadi. Nah, akibatnya apa? Sampailah pada suatu saat sel beta sampai kekurangan jumlahnya, insulinnya makin turun, tidak mampu lagi mengendalikan gula darah, maka naiklah gula darah mulai naik, cut-off-nya 126 dan kalau tidak puasa dia sudah makannya di atas 200. Apakah bisa ini untuk mendiagnosis? Apakah alat diagnostik itu hanya diagnosis saja, hanya diagnosis saja? Tidak. Di beberapa tempat ada fasilitas terbatas. Kita lihat sekarang klinis pasien. Kalau dulu banyak makan, banyak minum, banyak. Kalau tidak melakukan pemeriksaan biasa, ada gula darah puasa, misalnya pasiennya puasa, bisa 2 kali pemeriksaan di waktu yang berbeda, hasilnya di atas 200, ditambah dengan keluhan 3 kali poliuria tadi, mungkin ada gejala tambahan, dan sebagainya, kita sudah bisa menegakkan disimpul kejadian diabetes. Nah, ini kalau gula darah normal 7% per tahun. Kalau interfasting glucose artinya gula darah puasa antara 100 sampai 125 atau gula darah sesudah makannya di atas 140 tapi di bawah 200,
ini resikonya 5 atau 10% per tahun. Kalau dua-duanya ada, resiko terjadinya diabetes 2 kali lipat dibandingkan kalau hanya salah satu. Ada yang mau ditanya sama sini? Ada yang mau tanya? Diabetes dalam waktu 6 tahun. Ya. Nah, kemudian ini progresnya ini 98% lebih dari 20. Jadi dia biarin saja dalam waktu 6 tahun dia jadi kemungkinan 60%. Kalau 20 tahun hampir 100% dia akan jadi. Nah, ini prediabetes. Jadi kembali lagi HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4%, mungkin tanpa ada keluhan apa-apa. Nah, harus kondisi ini adalah bisa dilakukan intervensi, baik mengendalikan makan maupun exercise, olahraga ataupun pemberian obat-obatan yang sudah kita kenal sama-sama berhasil baik untuk pengendalian diabetes adalah preparat metformin. Kenapa? Karena kalau tidak berlanjut terus, dia menjadi diabetes bisa kehilangan sampai dengan 80% kesehatannya. Kalau di The Brochure dikatakan bukan 80 tetapi sekitar 50%. Tapi apapun itu, dengan persentase pengurangan seperti itu akan cukup menjadi beban bisa beta dan berakibat tingginya gula darah. Tidak. Nah, ini intervensi itu bisa dengan diet dan olahraga dan obat metformin. 3 inilah diet, exercise, dan metformin ini yang banyak dilakukan dan bisa dilakukan untuk mencegah progres perjalanan dari pre-diabetes menjadi diabetes. Nah, pertanyaannya, dapatkah diabetes ditunda atau dicegah? Pre-diabetes dan komplikasi itu bisa dicegah. Ya, nih, semakin cepat dapat intervensi semakin baik. Jadi jangan cuma ada keluhan, begitu cek HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4%, maka lakukan intervensi. Ngatur pola makan, olahraga, minimal 30 menit, minimal 5 hari dalam seminggu, setiap hari kalau mampu. Apa saja yang penting enggak. Kemudian ini modifikasi gaya hidup juga harus ini bisa di klub-klub senam atau klub yang lainnya, yang penting meningkatkan aktivitas fisik ya. Kemudian efektivitas farmakoterapi, jadi penggunaan obat-obatan banyak. Ada yang namanya betason, ada yang namanya metformin, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kemudian ini tentunya dengan normalisasi keadaan gula darah pada kelompok pre-diabetes ini akan dapat menurunkan penyakit kardiovaskular dan penyakit seperti tadi sudah dijelaskan di depan ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan intervensi pola makan, olahraga, mengendalikan berat badan dan pengurangan obat-obatan yang sudah dibuktikan berhasil baik dalam studi yang dilakukan akan dapat mengurangi atau mencegah, sehingga hasilnya adalah mencegah meningkatnya prevalensi diabetes. Nah, ini ya. Ini mungkin baru kita tahu bahwa kalau kita ketemu sekian pasien diabetes, ini seperempatnya itu nggak ngerti pasien kalau dia sebetulnya berita diabetes. Saya sering sekali menemui di Poli beberapa pasien, saya nggak dibilang apa-apa, keluhan diabetes itu nggak ada. Mungkin kenapa kalau saya bilang saya diabetes ini? Apakah semua lab bisa melakukan?
Mungkin banyak laboratorium yang bisa melakukan, tapi tidak semua laboratorium melakukan pemeriksaan salnya sesuai dengan kesepakatan internasional. Metodenya, kalau asal tunjuk keluar hasil semua. Nah, ini tunjuk ini. Saya nggak bisa loh dicucuk ini bulannya. Usia sering ya, bagus ya. Bagus terus. Ini hanya untuk monitoring saja, bukan untuk standar pemeriksaan. Jadi standarnya ini beberapa yang saja pemeriksaan. Bukan juga dengan aplikasinya seperti obat yang kitnya dimasukkan dilepas lagi setting ulang, bukan. Saya punya pengalaman dengan hal seperti itu. Bulannya sering di atas 400, tapi HbA1c-nya 4,5. Sejak tahun itu saya nggak mau pakai lagi. Itu lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Di salah satu rumah sakit dia. Ya, dia oke ini kita sebetulnya. Nah ini intervensi macam-macam. Banyak hal yang terjadi, obat-obatan, yang ini banyak yang terjadi. Mungkin kita belum begitu umum dilakukan. Ini ada tindakan ini khusus apa namanya tensi otot. Ya, ada sejauh saya di Bandar Lampung, umum sekali akhirnya bisa mengikut. Sekarang direhabilitasi. Ya, itu untuk mencegah, salah satu untuk mencegah berlanjutnya. Karena salah satu faktor risiko untuk bisa terjadinya adalah obesitas. Sejak kebutuhan insulin naik, beban kerja sel naik kan sama. Kalau sampai produksi menurun, resistensi insulin jalan jadi. Nah, ini ya, ini yang terkenal ini ada 2 studi kan selama ini, 3 ya dengan ini, Finnish Diabetes Prevention Study ya, di SPAC ya, Finnish Diabetes Prevention Program ini bisa sampai lebih dari 60% menurunkan angka kejadian diabetes dari prevention. Nah ini keterbatasan yang berbeda, tentunya ada harga, ada barang orang bilang ya, dengan biaya tertentu yang tinggi ya, tapi apapun itu tergantung pada rasanya. Yang penting tidak jatuh ke dalam biaya. Kemudian, nah ini tadi sudah skip saja. Nah ini jadi aktivitas apa itu apa yang kita perlu ya ini saja. Klinik aplikasi dia manjur, dia aman, yang murah tuh, ya kan? Jadi apa ininya? Obatnya gimana? Ya elah kita bilang aja aman murah udah. Ini begitu, enggak? Nah ini yang ini dia begitu ya kan? Berpengaruh terhadap berat badan, tidak tambah naik, kan? Aman, kemudian bisa ditoleransi dengan baik, umumnya pada saluran cerna. Kalau kita bicara diabetes, biasanya bicara metformin. Bicara metformin, metformin HCl, ya kan? Segera diurai setelah seminggu lambung, itu yang bikin pasiennya nggak aman. Dan itu sering berproses begitu, kan? Nggak aman kan? Makanya keluarlah produk XM bukunya. Halo Mbak Densi, Mbak Densi mana? Nah, Mbak Densi punya produk buntutnya XM, ya? Bisa bicara loh, saya bicara extended release loh, ya? Jadi saya tidak bicara metformin dan extended release ya. Jadi ini balik lagi nih, murah kan? Murah. Kalau murah tuh pegang murah
sehingga progres percepatan daripada kondisi pre-diabetes masuk jadi apa? Jadi tadi kayak dulu, kemudian konsumsi obat untuk memperbaiki akar atau reseptor. Kemudian ini kapan kita mulai intervensi dengan obat-obatan? Nah, kalau ada faktor pre-diabetes, kita bisa mulai dengan misalnya obesitas. Kembali lagi, faktor-faktor yang bisa diubah. Malas olahraga, suruh olahraga. Banyak makan, konsumsi gizi, ahli dokter gizi usaha seperti ini. Kemudian obesitas diturunkan, ya. Itu dievaluasi 3-6 bulan. HbA1c-nya tidak turun, maka kita bisa mulai dengan pemberian ini yang sudah dilakukan dengan kemudian harus ya. Di posisi pre-diabetes kan diabetes. Karena kan sekarang lagi rame kalau sudah gitu. Ya kalau cijarang belum tentu latar belakangnya diabetes. Ya kalau anak-anak kalau biasanya saya gawat-gawat kronis. Ya. Jadi dulu saya pernah bicara dengan istri anak waktu di UGM itu kamu bisa jadi penelitian dalam skala besar. Artinya kan kuman GNC ya, glomerulus kronik itu kalau streptococcus ya, betul ya? Nah, streptococcus itu kan juga infeksi ini kan dia streptococcus. Waktu itu pernah ada dugaan mungkin apa ya penanganannya atau apanya sehingga infeksi di sini itu kuman streptococcus terus kena di ya, karena kan biasanya kalau itu tindakan positifnya dia mengecil kalau ukuran tidak mengecil ya, itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Memang sebenarnya di instalasi dialisis bisa itu rata-rata begitu kalau anak-anak ya sudah itu kan tidak hanya HbA1c kebetulan. Kalau kita bicara parameter yang digunakan, tapi yang jauh lebih awal upaya pencegahan bisa dilakukan itu genetiknya ada nggak di dalam keluarga. Kemudian membangun kebiasaan pada anak-anak itu. Biasanya kalau sudah terpapar dengan gereja, aktivitasnya kurang. Ya kan, aktivitasnya kurang. Itu nanti depan bisa jadi salah satu mager, malas ya. Kemudian terlalu dibanyak orang tuanya, pola makan nggak terkontrol, obesitas. Ya, obesitas itu juga menjadi beban nanti kan. Ya, produksi insulin terus sampai kondisi jadi bisa. Nah, kalau kira-kira faktor-faktor itu ada dalam keluarga, ya kalau terjadi, kalau gadget itu bisa pakai anak itu aktivitas kurang, itu sudah itu dikurangi, diarahkan ke aktivitas misalnya olahraga kan banyak sekarang, gym misalnya, kemudian les berenang banyak sekarang, itu. Yang sedih mungkin kalau perlu konsultan ke spesialis gizi klinik. Jadi asupannya apa? Jadi itu dibantu memang saat itu tumbuhkan dari awal. Karena kan hidup kan terus berjalan. Kemudian paparan makan macam-macam kan semakin banyak. Kita kan tidak seperti di Singapura. Singapura setiap makanan itu ada tulisannya. Kandungan gulanya berapa? Kalau kita kan enggak. Isi kandungan pun kan dimanipulasi. Harus kan ketat. Bahkan di rumah sakit di Singapura, pasien berapa? Kalau dia masuk kantin
Jadi sekali lagi yang penting adalah edukasi. Tidak hanya terpaku pada pengamatan pada pasien-pasien yang kontrol di polisi. Kalau setiap kontrol dia datang bulannya bagus, kalau 7% itu kan kisarannya sekitar 150. Kita tanya, kalau di rumah ngecek sendiri berapa? Bangun tidur berapa? Bersihkan berapa? Random saja. Kita tanya, oh kira-kira dia sekitar 150. Meskipun nggak dicek, kita sudah bisa cek. Ya, siapa biasa itu bisa salah satu cara kalau kita jauh bisa di pelosok tidak tersedia. Kan HbA1c itu kan cuma di kota-kota kayak gini, orang mulai HbA1c. Coba teman kita di PLB itu ada dulu kota udah utuh. Terapi saat dia datang itu. Terus kalau pertanyaan kedua, itu masalah yang prediabetes itu kan dari HbA1c ya, Bu? Itu berarti kalau seumpamanya kita udah terdiagnosa prediabetes harus di terapinya selama berapa bulankah, dengan terapi apa aja itu, Dok? Kalau boleh tahu. Jadi HbA1c itu kan kalau di umumnya kan di perkotaan yang tersedia fasilitas lengkap dengan metode yang ada dia bukan asal. Banyak sekarang rumah sakit atau klinik bisa melakukan pemeriksaan HbA1c, tapi kalau misalnya tidak terstandar itu ya tidak valid hasilnya. Kalau itu dijadikan dasar untuk pengobatan kan ya risiko kan, baik itu pasien dan kita juga. Nah, kalau misalnya HbA1c sudah jelas satuannya, ya. Kemudian kalau misalnya itu kan datang rancu, ragu kan ini 220 bisa ngapain pasiennya, lakukan asesmen. Satu, pasiennya sendiri nafsu makannya bagaimana, kebiasaan makannya ya. Kemudian ada berat badan nggak, makan seperti apa. Kemudian kedua keluarga, ya. Oke. Kalau itu sudah membawa kita kepada arah diabetes, kemudian bisa kita lakukan. Kalau tidak ada lab jadi kita bisa lakukan gula darah lokal, misalnya. Yang dimaksud gula puasa itu kan minimal 8 jam puasa tanpa masuk kalori. Tuh sudah jelas. Kalau dari skala perka ini kan 126 ya. Oke. Kemudian yang lain lihat profil pasien. Kan ada kadang-kadang, dok, saya tadinya bengkulu, saya kayak gini, makannya ngawur, gak pernah olahraga, berat badan itu salah satu karena musik biasa. Kemudian kalau tidak ada fasilitas yang bisa melihat baik, ya sudah. Kalau 3P sudah ada, tapi masker lagi juga, assessment sudah dilakukan, tapi masker lagi juga belum berani memberikan obat. Lakukan pemeriksaan gula darah puasa 2 kali di waktu yang berbeda. Kalau hasilnya di atas 200, kita sudah bisa establish menanyakan diagnosis diabetes. Seperti biasa, kalau misalnya kita berpikir karena insulin resisten, kita bisa mulai dengan pemberian minuman. Terserah kalau 500 boleh, kalau tidak itu pun boleh. Maksimalnya kan 2.000. Tapi orang kita biasanya kalau 2.000 nggak kuat, walaupun extended release. Yang kedua berarti? Ya. Ada beberapa studi. Tadi kan sudah ditampilkan pipa gamma, golongan pipa gamma. Kalau kita bicara purification, ini kan golongan pipa.
dia mainnya itu di ototnya, ya. Itu bisa beberapa diabetes, cuman dia kan menggunakan si air, sehingga kalau misalnya kita menghadapi pasien dengan prediabetes yang ada misalnya kognitif populer, itu akan beban jantungnya jadi berat. Nah, sehingga pada beberapa studi itu golongan bipoanid masih dianggap memberikan keuntungan yang terbaik untuk anak-anak prediabetes. Tapi diingat, bukan hanya golongan bipoanid saja, faktor yang lain pun harus dikendalikan. Misalnya kalau dia obesitas ya turunkan, ya. Beberapa penelitian di luar itu IMT, indeks massa tubuhnya itu diturunkan sampai 23%. Itu memberikan hasil yang baik. Di samping exercise juga dan sebagainya. Enggak terbatas, tidak ada batas waktunya pemberian gangguan itu. Saya mesti toleransi. Lagi. Slow release gitu ya, mengurangi efek hipoglikemi maupun diare gitu ya dok. Kalau tadi dokter ada yang bertanya glukopan, di glukopan itu memang kita tuh kombinasi gitu ya, kombinasi metformin dan diphenhydramine. Memang kalau itu diphenhydramine itu memang hipoglikeminya sangat tinggi ya dok ya gitu. Itu kenapa dari Merck itu menggabungkan metformin dan diphenhydramine, dan itu kita dibuat dengan teknologi untuk meminimalisir efek dari hipoglikemi dari si diphenhydramine itu gitu ya. Makanya kenapa sebenarnya Merck itu menggabungkan metformin dan diphen menjadi dalam satu obat gitu ya, bukan dari kombinasi terpisah. Nah, biasanya dari kombinasi terpisah itu diphennya belum ada teknologi gitu ya. Jadi kalau glukopan itu diphennya itu dibuat dengan teknologi di beberapa partikel gitu ya, untuk mengurangi dari efek dari hipoglikemi tadi. Itu aja sih dok, terima kasih banyak untuk waktunya dan untuk sharingnya. Dokter sangat memberikan manfaat kita, apalagi tentang prediabetes yang memang sebenarnya tidak dirasa pasien gitu ya. Mungkin nanti kalau tidak melakukan pemeriksaan evaluasi atau memang dari keluarga memang ada yang riwayat itu dan betul-betul dicek itu biasanya ada susah ya dok kita mendeteksi prediabetes gitu ya. Mungkin dari keluarga juga, dari kita sendiri mungkin lebih aware lagi gitu ya, untuk memahami kondisi dari tubuh kita gitu ya. Karena kalau udah diabetes udah agak berat ya dengan mencegah gitu ya daripada tadi ya. Jadi terima kasih banyak. Ya dok. Next itu ya. Terima kasih kepada Dr. Munirul Anam SPPD KMP Finasin yang telah memberikan atau menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita selanjutnya sebelum menutup acara, marilah kita foto bersama dulu. Untuk rekan-rekan dokter, tenaga kesehatan maupun rekan-rekan keluarga Rahayu, boleh foto di depan sini. Baik, silakan.